Korea Selatan itu kesulitan untuk mencari bibit-bibit pemain muda pribumi. Alasannya banyak pemain Indonesia yang dianggap tampil nggak konsisten. Bahkan beberapa pemain yang sudah dipanggil harus tercoret akibat performanya yang cukup anjlok. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, membentuk skuad muda yang matang walau banyak potong generasi. Inilah yang telah dilakukan oleh Sinteyong, di mana dalam dunia sepak bola ini masa transisi seringkali menjadi saat yang menegangkan dan menantang bagi satu-satunya tim nasional ataupun di mana-mana negara pun dah. Bagaimana cara membentuk skuad muda yang matang ketika banyak pemain generasinya yang sebelumnya itu harus dipangkas dalam pertanyaan yang melingkari timnas Indonesia ini. Jadi generasi muda adalah aset berharga ya dalam pembangunan masa depan timnas, tetapi juga bisa menjadi tantangan yang menakutkan nanti. Tetapi dalam video ini proses membentuk skuad muda yang matang ini, meskipun banyak potong generasi yang lepas, telah menjadi fokus utama dalam upaya mengembangkan sepak bola Indonesia ini. Jadi keputusan ini tidak hanya melibatkan pengurusan pasukan guys, ataupun manajemen, coach, pelatih, tetapi juga melibatkan ekspektasi dan harapan besar dari para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Jadi perjalanan pembentukan skuad muda timnas Indonesia ini terutama ketika harus mengambil keputusan sulit untuk memangkas pemain-pemain generasi sebelumnya ini. Nah, kita akan tengok guys dalam video ini apakah langkah-langkah strategis yang telah diambil ya oleh Sinteyong. Begitu juga dengan pengurusan mungkin PSSI, tetapi kebanyakan keputusan ini adalah dilakukan oleh Sinteyong untuk mengambil pemain muda yang kompetitif dan bagaimana pemain-pemain muda ini ditumbuhkan, diberi peluang untuk berkembang maju. Yuk guys, kita simak dulu video ini daripada channel Cetak Gol Indonesia. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. U23 berhasil meraih kemenangan besar di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2024. Skuad Garuda Muda membabat habis Cina Taipei dengan 9 gol tanpa balas. Berbekalkan kombinasi pemain lokal dan keturunan, skuad asuhan Sinteyong selangkah lagi lolos ke Piala Asia Qatar. Cetak Gol coba merangkum ngerinya calon generasi emas timnas Indonesia sebagai berikut. Oke. Daripada channel Cetak Gol ETN, memupuk bintang muda sejak 2020. Sinteyong dikenal sebagai pelatih yang kerap menggunakan pemain muda sejak masih melatih Korea Selatan. Filosofi memainkan darah muda ini bisa dibilang dia tularkan saat menukangi tim nasional Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan komposisi skuad timnas Indonesia yang banyak mengandalkan pemain muda, termasuk memanggil pemain yang masih berusia di bawah 20 tahun. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan juga Witan Sulaiman menjadi generasi muda pertama Sinteyong. Saat itu mereka menjalani berbagai turnamen muda, mulai dari persiapan Piala Dunia U20, SEA Games 2021 hingga kualifikasi Piala Asia U23 2022. Namun dari semua turnamen tersebut, timnas Indonesia selalu mengalami kegagalan. Sebagai contoh di SEA Games 2021 yang lalu, saat itu skuad Garuda Muda hanya bisa meraih medali perunggu. Berikutnya di kualifikasi Piala Asia, langkah Indonesia hanya sampai di putaran final. Meski mengalami banyak kegagalan, Sinteyong masih cukup yakin dengan skuad mudanya. Menurut mantan pelatih Seongnam itu, bibit-bibit muda akan menjadi fondasi tim nasional di masa depan. Tapi satu yang keberanian oleh Sinteyong ini guys, dia menggunakan banyak pemain muda ini sebenarnya untuk tim senior juga, mengambil dari pemain U23 ini. Ramai ya di sini, macam Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Arhan Pratama,
termasuklah juga pemain keturunan itu Elkin Bagot, Ivar Jenner, Rafael Strik, itu dari pemain U23. Dia berani menggunakan pemain-pemain itu masuk ke dalam tim senior. Dan ketika menentang Argentina, semua pemain muda itu ada bermainnya, dan menentang Curaçao pun ada juga pemain-pemain muda ini. Jadi itu yang dibentuk oleh Sinteyong itu daripada awal ya, daripada tahun 2019 kalau tidak silap ya, menghampiri ke 5 tahun. Sebab untuk mendapat keputusan yang instan ini bukan mudah ya, dia perlu mengambil masa juga, tidaklah terlalu cepat sampai 4-5 tahun dapat bentuk tim. Dia sepatutnya 10 tahun begitu. Tapi apa yang telah berlaku oleh Sinteyong ini, dia dapat dalam masa 5 tahun ini dapat membentuk tim itu dengan begitu baik sekali guys ya. Bukan saja tim muda ini, tetapi tim senior pun hampir ke semua peringkat umur 16, 17, 18, 20, 23 dan senior itu dapat dibentuk ya sedemikian rupa oleh Sinteyong itu. Dengan 5 tahun dia mengambil masa ini mengolah tim nasional Indonesia ini. Woi, itu sangat keren lah, mantap Sinteyong ini guys. Kita teruskan dulu. Demi menyusun skuad terbaik. Nah, potong generasi itu. Demi bisa membangun fondasi yang kuat, Sinteyong melakukan sejumlah keputusan berani. Pelatih Korea Selatan ini membuat keputusan besar dengan memotong 2 generasi sekaligus. Hebatnya keberanian tersebut mulai membuahkan prestasi untuk skuad Garuda. Salah satunya dengan lolos ke turnamen Piala Asia Qatar bulan Januari yang akan datang. Padahal terakhir kali Indonesia berpartisipasi di turnamen ini adalah pada tahun 2007 yang lalu. Komposisi skuad Garuda diisi oleh Rizky Ridho, Nadeo Argawinata hingga Muhammad Rafli. Padahal di tahun tersebut masih banyak pemain senior yang punya jam terbang cukup tinggi. Mulai dari Hansa Muyama, Andri Tani Ardiansyah hingga Ilyas Pasoyevic. Ketiga pemain tersebut bahkan masih tampil konsisten dengan menjadi andalan di klubnya masing-masing. Keberanian Sinteyong memotong generasi juga banyak dipuji oleh banyak pihak, termasuk Justinus Laksana yang mengaku kagum dengan keberanian sang pelatih. Menurut Coach Justin, Sinteyong telah berhasil memberikan pelajaran yang cukup berharga. Salah satunya dengan memberikan metode latihan keras kepada para pemain-pemain muda. Latihan kombinasi keras, mengerikan talenta lokal dan keturunan. Oh, ini kombinasi yang keberanian paling Sinteyong untuk memotong nih. generasi sempat menemui jalan yang terjal. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan itu kesulitan untuk mencari bibit-bibit pemain muda pribumi. Alasannya banyak pemain Indonesia yang dianggap tampil nggak konsisten. Bahkan beberapa pemain yang sudah dipanggil harus tercoret akibat performanya yang cukup anjlok. Sinteyong pun mengakali hal tersebut dengan memanggil sejumlah pemain-pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Mulai dari Elkan Bagot, Ivar Jenner hingga Rafael Strik. Wah, ini mulanya guys ya. Pemain keturunan. Gak cuma itu, Sinteyong juga nggak mengesampingkan talenta pemain lokal muda. Pelatih berusia 52 tahun ini bahkan berani memanggil pemain muda yang masih berusia 19 tahun. Hasilnya komposisi skuad tim nasional Indonesia saat ini sudah dianggap cukup merata. Sinteyong mengungkapkan jika skuadnya sudah sangat siap untuk bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Dikutip dari laman resmi PSSI, Sinteyong menargetkan anak asuhnya untuk lolos ke Piala Asia U23 di Qatar. Ini targetnya guys. Dia meminta para pemain untuk terus bekerja keras dan memberikan hasil yang terbaik. Ucapan Sinteyong bisa dibuktikannya pada laga perdana kualifikasi Grup K. Di laga itu, skuad Garuda Muda mampu memperdaya China Taipei dengan 9 gol tanpa balas. Ini merupakan kemenangan terbesar Sinteyong selama membesut tim nasional Indonesia. Hebatnya, para punggawa Garuda bermain dengan semangat juang yang tinggi. Beberapa pemain keturunan bahkan langsung bisa beradaptasi dan menyatu dengan pemain lokal. Sebut saja Rafael Strik dan Ivar Jenner yang tampil apik di laga kontra China Taipei. Itu artinya tim nasional Indonesia U23 sudah satu kaki untuk lolos ke Piala Asia 2024. Skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang di laga menghadapi Turkmenistan. Meskipun begitu, Sinteyong meminta para pemainnya untuk nggak terlalu jumawa. Dia tetap menegaskan punggawa Garuda harus tetap fokus untuk menatap laga selanjutnya. Bayangan masa depan Indonesia yang cerah.
masa depan timnas Kerja keras Indonesia Sintayong yang cerah. membangun ulang skuad kini membuahkan hasil yang signifikan. Skuad Garuda Muda perlahan bisa mengalami progres peningkatan yang cukup baik. Pelatih timnas Thailand yakni Mano Polking memuji Sintayong yang bisa membangun skuad tangguh. Gak heran skuad ini diprediksi akan bisa mewujudkan ambisi besarnya. Sebelumnya Sintayong sendiri punya hasrat besar bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apalagi saat ini banyak pemain muda Indonesia yang memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Gak hanya keturunan para pemain lokal juga gak mau kalah bersaing. Sebut saja Pratama Arhan yang saat ini berkarir di Jepang dengan memperkuat Tokyo Verdy. Selain itu, pemain lintas generasi juga mampu menampilkan performa impresifnya, termasuk Hoki Caraka yang berhasil mencuri perhatian meskipun usianya baru 19 tahun. Itulah ulasan ngerinya generasi muda Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa membawa skuad Garuda Indonesia meraih banyak prestasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu antara alasan-alasan kenapa Sintayong memilih pemain-pemain muda ini, walaupun memotong 2 generasi sebenarnya guys, dipangkas oleh Sintayong. Sebelum itu ramai yang mengkritik dan sebagainya karena pemain-pemain muda ini perlukan pengalaman, perlukan lagi minit permainan yang banyak. Sedangkan ada banyak lagi pemain-pemain sebelum itu, pemain senior yang mempunyai minit permainan yang bagus dan perform di klub masing-masing. Tetapi keberanian Sintayong menanggapi ke semua kritikan itu dengan membentuk tim-tim muda ini daripada umur 20 tahun, 23 tahun, dan juga ada yang umur 18 tahun itu dibentuk, disatukan, dan dipanggil untuk latihan pusat. Dan disitulah Sintayong memilih pemain-pemain ini dan menggunakan sistem latihan yang keras ya, sistem latihan yang utuh untuk diadaptasi oleh pemain itu sendiri. Jadi selain daripada struktur latihan diubah oleh Sintayong ya, dari segi pemakanan, dari segi kesehatan, semua itu dijaga total oleh Sintayong. Dia ada note tuh, dia ada note. Oke, ini berapa kilogram pemain ini, berapa sudah kilogram setiap bulan, berapa perubahan berat badan dan sebagainya. Sampai ke situ Sintayong melihat postur tubuh pemain dan kesehatan pemain itu sendiri. Dan Sintayong ini apa yang bagusnya ini, dia membentuk karakter pemain Indonesia ini dari anak-anak muda ya, bibit-bibit muda ini dibentuknya dengan latihan yang keras dan berdisiplin. Nah, jadi itu perlu diikuti oleh setiap pemain, dan mana-mana pemain yang tidak mengikuti disiplin yang keras ya, latihan yang ditetapkan oleh Sintayong itu, dia akan coretkan pemain itu. Jadi ini akan membentuk minda dan pemikiran mental pemain itu sendiri untuk berubah dan bersaing di antara satu dengan yang lain dengan persaingan yang sehat. Dan satu lagi yang sangat baiknya di sini, apabila ke semua pemain-pemain muda ini ada yang direkomendasi untuk bermain di luar, abroad, untuk mencipta pengalaman di luar dan kemudian masuk balik ke tim nasional Indonesia itu. Jadi itu membentuk satu karakter ala-ala permainan Eropa, dan keberanian, kenyalian setiap pemain apabila sudah bermain di luar, berkarir di luar, mereka akan bila ke Indonesia semula, mereka akan merasakan satu semangat baru guys, semangat baru untuk diterapkan pula kepada pemain-pemain lokal ini. Begitu juga dengan pemain keturunan. Pemain keturunan sebenarnya itu memberi impak yang positif ya, dampak yang sangat positif ke timnas Indonesia ini apabila di musim Sintayong ini dia memanggil ramai pemain-pemain keturunan ini untuk yang mau bermain dengan timnas Indonesia dan mempunyai performa yang bagus. Sintayong akan ambil pemain ini. Contoh Elkin Bagot dan Erbajina Rafael Strik, Maklok dan Jordi Amat, itu termasuklah pemain-pemain sendiri juga yang berketurunan Indonesia itu diambil membentuk satu timnas itu. Sebenarnya dulu ramai kritikannya, Sintayong mengambil pemain keturunan ini, apa akan jadi untuk pemain lokal?
Dan sebenarnya pemain lokal itu dia akan tampil dengan kekuatan, dengan persaingan, dan dia akan berusaha sepenuhnya sekiranya ada pemain keturunan ini. Sekiranya dia ingin memakai kaos timnas Indonesia itu, dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Jadi itu positifnya ada pemain keturunan ini. Yang keduanya, apabila ada pemain keturunan ini, pemain-pemain lokal yang main dengan timnas Indonesia itu akan dididik juga oleh pemain keturunan ini tadi untuk bermain ala-ala Eropa yang di pengalaman yang mereka ada itu mereka akan bawa. Itu disiplin mental yang ada untuk pemain yang sudah berkarir jauh di Eropa itu. Sebenarnya pengalaman itu cukup bagus untuk generasi muda di Indonesia. Sebenarnya ada banyak lagi guys alasan-alasan yang saya ingin sampaikan di sini, tetapi nanti kalian sendirilah yang menurut kalian bagaimana keadaan yang dibawa oleh Sinteyong untuk generasi muda 5 ke 10 tahun akan datang. Bagaimana Indonesia punya sepak bola selepas ini? Menurut kalian, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Majulah sukan untuk negara, majulah sukan olahraga untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.